Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian dan tadabbur kita yang pada siang ini adalah masuk dalam surat An-Naml. Ayatnya ayat 14 sampai dengan ayat 22. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Sebelum saya lanjutkan, saya turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI yang gugur sebagai syuhada dalam rangka menjalankan misi perdamaian PBB di negara Lebanon Selatan. Semoga amal baik para syuhada yang gugur di Lebanon itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya. Semoga ditempatkan di surganya, dan kepada para keluarganya semoga diberikan ketabahan, kesabaran, serta diberikan keikhlasan hati. Semoga sekali lagi, semoga diterima semua amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia yang lahir pada tanggal 3 April, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan kelimpahan rezeki, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha waslayqonadha anfusuhum dulmau wa alwa fantur kaifa kana aqibatul mufsidin walaqad altaina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi fadolana ala asyirim min ibadihil mu'minin.
wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqadari wa utina min kulli syai'in inna hadalahu al-fadlul mubin wa qusira li Sulaimana zannuduhu minal jinni wal insi wa ghairi fahum yuzja'un hadza idza daw al-wadinam olat namlatum ya ayyuhan namlu udkhulu masya'inakum la yaqdimanakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun fadhabasham dhaqiqan min qawliha wa qala rabbi awji'ni in ashkura ni'mataka allati an'amta ala wa ala walizayya wa amala solihan tardahu wa adqilni birahmatika fi ibadika salihin wa tafaqadat toira faqala maliya la aral hudhud am kana minal ghaibin lau adibanahu adzaban syadidan au bahanahu awla ya'diyani bisultanin mubin faman kasya ghayra baidin faqala akhadtu bimalam tuqit bihi wa ji'du kamil saba'in bin naba'iqin Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan sesungguhnya, saya ulangi lagi, mereka menolak itu dengan sewenang-wenang dan congkak, sedang jiwa mereka yakin akan kebenaran itu. Maka lihatlah bagaimana akibatnya orang yang berbuat kerusakan. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan mereka berkata, segala puji kepunyaan Allah yang telah membuat kami melebihi kebanyakan hambanya yang beriman.
Dan Sulaiman mewaris Daud, dan dia atau Sulaiman berkata, wahai manusia, diajarkan kepada kami percakapan burung, dan kepada kami diberikan segala sesuatu. Sesungguhnya ini adalah anugerah yang terang. Dan dihimpun ke hadapan Sulaiman bala tentaranya yang terdiri dari jin dan manusia dan burung, dan mereka dibentuk menjadi beberapa golongan sampai tatkala mereka tiba di lembah Naml. Orang Naml berkata, wahai Naml, masuklah dalam rumah kamu agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak merasa. Maka ia tertawa karena takjub akan ucapannya, dan ia berkata, Tuhanku, berilah aku karunia agar aku mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat Engkau di kalangan hamba Engkau yang soleh. Dan ia memeriksa barisan burung. Lalu ia berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia tergolong orang yang tidak hadir? Aku pasti akan menghukum dia. Saya ulangi lagi. Aku pasti akan menghukum dia dengan hukuman yang pedih, atau kubunuh dia, atau ia memberikan kepadaku alasan yang terang. Dan ia tidak tinggal begitu lama. Lalu ia berkata, aku memperoleh sesuatu yang tidak engkau peroleh. Dan aku datang dari Sabah kepada engkau dengan membawa berita yang sudah yakin benarnya. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah arti dan makna surat An-Naml, surat nomor 27 ayatnya 14 sampai dengan ayat 22. Sekarang marilah kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Penjelasan di dalam ayat 15 mengingat bahwa sejarah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah sejarah
kebesaran bangsa Israel di lapangan duniawi, maka sebenarnya hal itu adalah bagian dari sejarah Nabi Musa dan diuraikannya sejarah itu sebenarnya untuk meramaikan bahwa agama Islam pun ditentukan untuk mencapai kebesaran baik di lapangan dunia maupun di lapangan rohani. Penjelasan pada ayat 16. Kata mantik berasal dari akar kata nuke. Makna aslinya kata-kata yang diucapkan dengan terang atau suara yang diucapkan bersama-sama oleh mulut dan terdengar oleh telinga. Jika kata nutek digunakan bagi makhluk lain selain manusia, maka kata itu dipandang sebagai kalam ibarat atau kiasan. Dan orang boleh saja menggunakan kata itu asal ia menyertai artinya, walaupun artinya mungkin bukan kata-kata yang diucapkan dengan terang. Nabi Sulaiman mengerti tentang percakapan burung. Ini mungkin hanya berarti bahwa beliau sering menggunakan burung untuk menyampaikan berita dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Berita itulah yang secara kalam ibarat disebut sebagai percakapan burung. Lihatlah pula pada tafsir yang berikut ini. Adapun yang dimaksud di sini ialah besarnya kekayaan kerajaan Nabi Sulaiman untuk menaklukkan musuh beliau, baik yang dekat maupun yang jauh. Hendaklah diingat bahwa tatkala Nabi Sulaiman berkata, diajarkan kepada kami terang sekali bahwa bukan hanya beliau sendiri yang diajarkan percakapan burung, melainkan umat beliau juga diajarkan. Ini menunjukkan bahwa umat beliau juga mengerti tentang percakapan burung. Kemudian penjelasan berikutnya, yang dimaksud segala sesuatu ialah segala sesuatu yang bertalian dengan kebutuhan kerajaan besar. Penjelasan pada ayat 17 adalah sebagai berikut. Menurut ayat ini, bala tentara Sulaiman dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan jin, golongan manusia, dan golongan toir. Adapun bala tentara jin ini telah kami terangkan di dalam tafsir nomor 1647, yakni bahwa mereka adalah golongan kabilah pegunungan yang telah ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Adapun yang dimaksud toir
ialah pasukan kavaleri. Karena kata toir dapat berarti burung ataupun kuda. Digabungnya 3 macam pasukan dan dibaginya pasukan itu menjadi beberapa golongan menunjukkan bahwa tiga-tiganya ialah manusia. Kata toir atau toir berasal dari Torah, artinya terbang. Kata Torah bukan hanya untuk menyebutkan burung saja, melainkan pula barang-barang lain selain yang mempunyai sayap. Maka kata toir yang digunakan di sini yaitu jamaknya kata toir. Dapat pula diterapkan terhadap binatang yang cepat larinya seperti kuda. Oleh sebab itu kata toyar yaitu bentuk infinitif dari toir. Jika itu sendirian berarti kuda yang galak, bersemangat dan cekatan, yang hampir-hampir terbang karena kencang sekali larinya. Karena toyar berarti pula sekumpulan orang. Kata toyur yaitu bentuk infinitif lain dari kata toir, berarti orang yang giat dan cepat. Jadi penjelasan tersebut membenarkan suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud toir di sini ialah pasukan kavaleri berkuda. Karena pasukan itu dapat bergerak sangat cepat. Hal ini dikuatkan oleh ayat 31 dan 33 dalam surat nomor 38. Saya ulangi lagi, surat 38 ayat 31 sampai ayat 33 yang menerangkan bahwa Nabi Sulaiman suka sekali kepada kuda. Tetapi dapat kiranya ditambahkan di sini bahwa digunakannya burung untuk menyampaikan berita ini menunjukkan bahwa burung-burung amat diperlukan untuk membantu gerakan militer. Oleh sebab itu kata toir dapat pula diartikan secara harfiah yaitu burung. Selanjutnya penjelasan pada ayat 18. Dongeng-dongeng tentang Nabi Sulaiman itu kebanyakan disebabkan karena salah pengertian tentang kata naml. Hendaklah diingat bahwa kata wadin namli tidak boleh diterjemahkan lembah semut. Karena kata naml adalah nama benda. Dan menurut seorang mufasir, lembah Naml terletak di antara Jibrin dan Askolam. Adapun Namlamun, saya ulangi lagi, adapun Namlatun ialah nama kabilah, sama dengan nama Majin yang makna aslinya telur semut. Namil artinya orang yang pandai.
Nama Namlah digunakan pula untuk menamakan anak yang pada waktu lahir tangannya ditaruhi semut. Konon anak yang tangannya ditaruhi semut pada waktu lahir kelak akan menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Dalam kamus diterangkan seterang-terangnya bahwa Namlah adalah nama kabilah. Di bawah kata Bark, kamus menulis sebagai berikut: Abrikoh termasuk perairan Namlah. Selanjutnya penjelasan ayat ke-19. Diahi artinya ta'ajub, karena kata dahak itu dapat digunakan dalam arti senang atau dalam arti takjub. Len leksikon menerangkan bahwa kata dahaka adalah sinonim dengan kata aiba, artinya takjub. Selanjutnya penjelasan pada ayat 20. Kata takodat ta'aro dapat berarti memeriksa barisan burung atau memeriksa barisan berkuda. Lihatlah tafsir nomor 1400. Saya ulangi lagi, lihatlah tafsir nomor 1846. Yang dimaksud hudhud bukanlah burung kaki diam, melainkan nama orang. Dalam bahasa apa saja banyak nama yang ternyata identik dengan nama binatang. Para penulis Arab menamakan Raja Himyar dengan Hudad, yang hampir sama dengan hudhud yang disebutkan di dalam Quran. Kitab Bible menamakan Raja Syria dengan Ben-Hadad. Kitab Raja-Raja pasal 1 ayat 15. Saya ulangi lagi, kitab Raja-Raja pasal Romawi 1 pasal 15 ayat 18. Kitab Muntahal Arab menerangkan bahwa Hadad ialah nama ayah Balqis, Raja Sheba. Kata Hudad juga ditulis Hudadad, Hudahad, dan Hadad adalah nama kabilah Yaman. Ini menunjukkan bahwa nama semacam itu tidak aneh bagi atau jika dipakai untuk menamakan manusia. Ayat berikutnya menunjukkan seterang-terangnya bahwa Nabi Sulaiman sedang membicarakan salah seorang perwiranya. Sungguh tidak masuk akal bahwa Nabi Sulaiman sebagai raja diraja menjatuhkan hukuman kepada seekor burung kecil. Dan tidak masuk akal pula bahwa ajaran Talmud Tauhid, saya ulangi lagi, dan tidak masuk akal
bahwa ajaran tauhid, suatu ajaran agama yang luhur, hanya diajarkan kepada burung kaki diam. Kemudian penjelasan pada ayat 22. Saba adalah sama dengan Sheba di dalam kitab Bible. Cerita yang diriwayatkan di sini tidak disebutkan di dalam Bible, tetapi dikenal oleh para pendeta Yahudi. Kitab Bible menerangkan bahwa Ratu Sheba datang ke tempatnya Nabi Sulaiman dengan membawa banyak hadiah untuk menguji beliau. Lihatlah kitab Raja-Raja 1 dan kitab Tawarikh 2 pasal 9. Dan belakangan Bible menerangkan banyak wanita asing yang menjadi istri Nabi Sulaiman. Kitab Raja-Raja 1 ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.